Saudara yang terkasih di dalam Kristus Pasamuan, GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada. Saat ini kita sudah diizinkan Tuhan untuk menikmati anugerah-Nya di dalam ibadah Minggu Prapaskah yang pertama. Oleh sebab itu mari kita siapkan hidup dan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini dengan pengakuan, penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, beserta saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita bersukacita, dengan kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 34, bait yang pertama, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita mengakui segala dosa dan juga kesalahan yang sering kita perbuat, dan mari kita merenungkan pengakuan dosa yang demikian. Janji kami kepadamu ya Tuhan, sering kami ingkari, betapa sering kami bersemangat untuk berjanji. Namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu namun mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekat kepadamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asik dengan berbagai kegiatan yang kami lakukan. Janji kami pada sesama yang dapat kami lihat dan kami temui secara fisik pun terkadang kami ingkari. Sering kami tak lagi jujur, bahkan mengingkari janji kami kepada sesama. Seringkali alam pun kami abaikan. Engkau menjadikan dan menjanjikan keselamatan terhadap alam semesta, namun justru kami kerap menyakiti dan dengan tindakan kami yang berlaku sembarangan, dan kami tidak bisa merawat alam yang Tuhan berikan dengan baik. Oleh sebab itu ya Allah, ampunilah dosa kami. Mari bersama-sama kita menyesali setiap dosa dan kesalahan kita dengan kita menaikkan pujian penyesalan. Nyanyian Kidung Baru nomor 13 bait yang pertama. Oh Allahku, jenguklah diriku.
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kasih setia Allah sungguh nyata di dalam kehidupan umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan, namun jika mau memperbaiki diri maka Allah memberikan pengampunannya kepada umat-Nya. Seperti sabdanya di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah anugerah Tuhan untuk kita. Mari kita bersukacita. Kita tanggapi dengan nyanyian kesanggupan. Kidung Jemaat 373 bait yang pertama. Inginkah kau ikut Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini, kita bersama-sama akan menerima sabda Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, di dalam sapaan firman yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, yang sebentar akan kami sambut bersama. Biarlah firman-Mu boleh menjadikan kehidupan kami memiliki pengharapan di dalam setiap penderitaan dan masalah yang kami alami. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat 17. Demikianlah sabda Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara kamu dan aku, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara kamu dan segala makhluk
yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua, yang selalu merindukan sabda Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pak Samuan, GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada. Saat ini di dalam suasana masa Paskah. Di minggu saat ini kita masuk di Prapaskah yang pertama. Tuhan mengingatkan kepada umatnya bahwa janji Allah itu akan menolong kehidupan umat untuk tetap berpengharapan dalam perjanjian yang diberikan oleh Allah. Perikop kita di dalam Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17, di mana Nuh merupakan seorang tokoh yang hidupnya benar. Dia tidak bercela dan bergaul dengan Allah, serta melakukan apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupannya. Bergaul artinya dia selalu dekat. Bergaul artinya dia selalu berkomunikasi. Di dalam setiap doa, di dalam setiap pikiran, di dalam setiap ucapan dan bahkan perjalanan kehidupannya. Di dalam tingkah laku yang dilakukan oleh Nuh, Nuh tidak bercela. Hidupnya benar dan bahkan dia bisa disebut sebagai orang yang saleh. Manusia lainnya hidup dalam kendali hawa nafsu dan bahkan kekerasan terhadap satu sama lain sehingga bumi menjadi rusak. Ketika Nuh hidupnya benar, tetapi orang lain yang hidup sejaman dengan Nuh, mereka hidupnya sudah kacau dan akhirnya membuat kerusakan alam yang begitu luar biasa yang mengakibatkan kehidupan menjadi kacau balau. Namun dalam situasi seperti ini, hanya Nuh yang dipandang Tuhan sebagai orang yang benar pada waktu itu. Dalam terang perikop hidup Nabi Nuh, teks Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17 merupakan bagian utuh dari perikop Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 17 mengenai perjanjian Allah yang menyelamatkan kehidupan ciptaan. Perjanjian itu diwujudkan oleh Allah bersama dengan Nuh. Dan bahkan perjanjian Allah tersebut meliputi 3 aspek penyelamatan. Yang pertama, perjanjian Allah dengan Nuh dan juga anak-anaknya. Yang kedua, perjanjian Allah dengan keturunan Nuh dan segala makhluk yang hidup. Dan yang ketiga, tanda perjanjian Allah kepada Nuh, anak-anak, keturunan, dan makhluk hidup di bumi. Tanda itu tampak melalui busur Allah di awan supaya makhluk di bumi tidak tertimpa celaka yang serupa yang pernah dialami oleh Nabi Nuh. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pesan yang hendak disampaikan oleh perikop ini adalah bahwa perkenaan atau izin Allah atau bencana yang terjadi di dunia itu karena kerusakan tingkah laku, sifat ketamakan, keras hati yang begitu luar biasa yang timbul, yang terjadi dan dilakukan oleh manusia. Jadi kerusakan, kekacauan alam yang terjadi itu bukan dari Allah, bukan hukuman dari Allah, tetapi semata-mata itu terjadi karena tingkah laku, perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kejahatan tidak berasal dari Allah, sebab Allah itu tidak jahat, karena Allah itu Maha Kudus. Allah secara prerogatif berhak menghukum manusia kalau Allah mau.
Tetapi dengan kasih Allah, maka Allah tidak pernah menghukum ciptaannya. Manusia mengalami kesengsaraan, terjadi kerusakan alam, kekacauan lingkungan, karena itu perbuatan manusia sendiri, bukan hukuman dari Allah. Allah memiliki kehendak prerogatif yang sewaktu-waktu bisa menggunakan haknya untuk memusnahkan atau bahkan menghukum manusia. Tetapi Allah tidak mau melakukannya. Hukuman itu terjadi karena apa yang dilakukan oleh manusia sendiri. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita, peristiwa tersebut bahkan adalah bentuk keadilan Allah yang tidak akan membiarkan manusia bertindak sesuka hatinya. Semua dibiarkan oleh Allah biar itu terjadi, agar manusia mengingat lagi, agar ia bisa melihat dirinya, berefleksi, menilai dirinya sendiri agar tidak sesuka hati melakukan sesuatu yang dapat membuat kacau alam ini. Nah, justru sebagai ciptaan yang memiliki rasio atau akal, maka penyelewengan pasti ada konsekuensi yang akan ditimbulkan. Oleh sebab itu, bacaan ini mengingatkan untuk kita menggunakan rasio, pikiran atau akal kita. Apakah yang terjadi saat ini merupakan bukti bahwa keteledoran manusia, bukti bahwa kita ini sudah menggunakan hak kita tanpa ada pertanggungjawaban. Mari kita diajak untuk berpikir, alam yang sudah rusak, longsor, banjir, gempa bumi, dan bahkan adanya pandemi COVID-19, banyak sekali virus. Apakah itu yang diberikan Allah di dalam kehidupan manusia? Apakah itu berasal dari Allah? Bagaimana Allah mau menghukum manusia? Atau justru itu karena ulah atau perbuatan kita? Lalu pertanyaan yang akan kita ajukan saat ini, apakah umat Kristen hanya berhenti pada penderitaan yang mendera kehidupan manusia? Atau justru sepatutnya perikop ini mengingatkan kembali bahwa perjanjian Allah tidak hanya berhenti terhadap Nuh, terhadap anak-anaknya, keturunannya dan segala makhluk yang hidup. Tetapi perikop ini, janji Allah itu berlaku juga untuk kehidupan umat Allah di saat ini. Janji Allah juga berlaku di dalam kehidupan kita semua, terkhusus juga untuk Pasamuan GKJ Argo Mulyo. Janji Allah itu tetap hidup, ya dan amin, dan berlaku untuk kehidupan kita. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang penting kita ini diingatkan untuk tetap berpegang dan memiliki pengharapan akan janji Allah. Hendaknya fokus inilah yang menjadi titik tolak iman Kristen, supaya kita beranjak dari pencobaan atau penderitaan yang saat ini terjadi, yang saat ini kita alami. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, jika ada bencana alam, jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, adanya sakit penyakit, adanya virus yang saat ini menjadi pandemi di seluruh dunia, kita diingatkan untuk berefleksi. Apakah ini perbuatan manusia? Apakah ini yang kita lakukan? Seperti orang-orang yang hidup di zaman Nuh, mereka mengeraskan hati, mereka berbuat sesuka hati mereka, yang mengakibatkan alam itu murka dan mengamuk, mengejar kehidupan manusia, dan bahkan mengancam kehidupan jiwa. Mari kita renungkan sekali lagi, sakit penyakit yang kita alami, apakah ini merupakan hukuman dari Allah? Tentunya tidak. Mungkin sakit penyakit yang kita alami mungkin karena keteledoran kita,
Kita tidak bisa menjaga makanan yang kita makan. Kita sakit karena kita tidak bisa menjaga diri kita. Kita tidak bisa menjaga tubuh kita. Mungkin saja itu bisa terjadi. Atau permasalahan pergumulan kehidupan yang lain. Terkadang kita sering menyalahkan Allah. Kita menganggap Allah menghukum kita. Kita menganggap Allah lalai. Kita menganggap Allah tidak akan pernah mengetahui. Dan bahkan kita menganggap Allah itu justru menjauhi kita. Sering manusia memiliki pikiran, perasaan, dan bahkan asumsi-asumsi yang demikian. Tetapi kalau kita bertolak dari bacaan di Minggu Prapaskah yang pertama saat ini, kita diingatkan itu semua bukan karena Allah, tetapi itu semua karena tingkah laku manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita diingatkan kembali, mari kita merefleksikan kehidupan kita. Apa yang saat ini terjadi, apa yang saat ini kita alami, bahwa penderitaan merupakan keniscayaan di dalam kehidupan umat manusia yang tidak bisa kita hindari. Namun penderitaan bukanlah akhir kehidupan. Penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan tantangan manusia untuk berproses menjadi seorang yang berpengharapan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kalau Allah saja berjanji melalui busur awan, melalui pelangi, ketika itu terlihat maka Allah akan mengingat janjinya kepada umat manusia. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Kita mengingat janji-janji kita. Terlebih ketika kita mengingat janji kita kepada pasangan kita. Mengingat janji kita kepada keluarga kita. Mengingat janji kita kepada pelayanan kita. Apakah itu sudah kita hayati, kita ingat dan kita lakukan di dalam kehidupan? Kalau Allah mau mengingat dan menggenapi janjinya, dengan tidak akan mengirimkan bencana sama seperti yang dialami oleh Nuh, yaitu banjir atau bah yang melenyapkan kehidupan umat manusia. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Mari kita ingat janji ikrar kita untuk tetap setia kepada pasangan, untuk tetap setia kepada keluarga, untuk tetap setia kepada pelayanan, untuk tetap setia kepada gereja, untuk tetap setia kepada pekerjaan, dan tentunya untuk tetap setia untuk kita menjaga protokol kesehatan. Mari kita refleksikan bahwa seberapa besar iman dan juga pengharapan umat Kristiani terhadap janji Allah itu sendiri, yang akan membuat kita bisa bangkit dan keluar dari keterpurukan, keluar dari masalah, keluar dari bencana, sama seperti juga yang dialami oleh Nabi Nuh, bahwa Allah berjanji tidak akan pernah meninggalkan Nuh. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Allah akan berjanji dan Allah tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Asalkan kita juga menepati janji setia kita kepada Tuhan. Selamat menepati janji, mengingat akan ikrar atau janji yang kita ucapkan. Dan selamat memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa, kita bersyafaat. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang kami alami, kami nikmati dan kami jalani. Semuanya karena anugerah dan juga berkat dari Tuhan. Saat ini di Minggu Prapaskah yang pertama, di tahun 2021, Tuhan mengizinkan kami bersama dengan keluarga, dengan jemaat untuk kami boleh merenungkan akan sabda Tuhan,
bagaimana Tuhan menepati janji untuk kehidupan umat manusia. Begitupun juga kami diingatkan untuk kami menepati dan tidak akan ingkar janji. Janji kepada pasangan, janji kepada keluarga, janji kepada pelayanan, kepada gereja, dan bahkan janji kami untuk tetap mentaati protokol kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan bangsa kami ini. Terima kasih ya Allah, kami berdoa untuk gereja MUGKJ Argo Mulyo di dalam setiap tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menolong dan terus menolong kami untuk kami boleh melakukan pelayanan-pelayanan. Baik kami yang saat ini menjadi majelis, kami yang saat ini menjadi jemaat. Biarlah setiap apa yang kami lakukan itu merupakan wujud janji pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini masih terbaring sakit. Kiranya Tuhan menolong dan menjamah. Terlebih kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus corona. Kiranya Tuhan menjamah melalui kuasa yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan saudara kami ini. Kami percaya melalui sikap isolasi mandiri, melalui setiap vitamin, obat-obatan, dan juga pendampingan dari tim medis. Saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sakit, ataupun saat ini terpapar COVID-19, boleh berangsur kembali membaik kesehatannya, boleh berangsur pulih kekuatan, dan kami percaya di dalam iman Tuhan akan memberikan kesembuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sudah memasuki usia adioswo. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati orang tua kami yang saat ini sudah sepuh. Biarlah kekuatan, damai sejahtera di dalam hati, pengharapan di dalam iman, dan kesehatan secara fisik akan Tuhan berikan kepada orang tua kami ini. Anak-anak kami yang saat ini masih menempuh pendidikan, dimanapun mereka bersekolah, kami bawa di dalam doa biarlah roh Tuhan melingkupi anak-anak kami ini, untuk mereka boleh belajar dengan sukacita, belajar dengan sepenuh hati, dengan tekun, dan biarlah melalui pendidikan yang Tuhan berikan, Tuhan pasti akan menyiapkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul secara pribadi, yang saat ini bergumul untuk terus menantikan pekerjaan, yang saat ini bergumul menantikan pasangan hidup, yang saat ini bergumul menantikan momongan, yang saat ini bergumul menyelesaikan pekerjaan ataupun tugas-tugas akhir mereka. Mari Tuhan Engkau menolong saudara-saudara kami ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesabaran. Dan kami percaya di dalam iman, Tuhan akan menjawab setiap doa dan permohonan mereka. Kami berdoa ya Tuhan terkhusus untuk Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa yang saat ini berulang tahun yang ke-90. Biarlah usia yang ke-90 yang Tuhan berikan untuk Sinode GKJ, terkhusus untuk gereja-gereja Kristen Jawa. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan kami. Tuhan menolong setiap pergumulan di dalam pelayanan kami. Biarlah melalui apa yang kami lakukan di dalam setiap aktivitas dan pelayanan di gereja kami masing-masing, terkhusus di dalam lingkup sinodal, boleh menjadikan nama Tuhan dipermuliakan dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Allah, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah melalui setiap pemimpin pemerintahan kami, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang sudah diputuskan, kami percaya Tuhan akan memakainya untuk menjadikan bangsa kami ini pulih kembali dari pandemi COVID, pulih dari keterpurukan ekonomi, dan kami boleh bangkit menatap masa depan, bersama-sama membangun kemakmuran untuk bangsa kami.
Terima kasih ya Allah, inilah doa kami, inilah seruan kami. Kiranya Tuhan mengabulkannya. Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan kami untuk saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Allah, kami berdoa di dalam satu nama, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Allah selalu digenapi di dalam janjinya yang diberikan kepada kehidupan kita. Janji pemeliharaan Tuhan akan selalu ada sepanjang perjalanan kehidupan kita. Marilah kita mengucap syukur atas berkat Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan rasa syukur, diiringi pujian PKJ nomor 145, bait yang pertama, aku melangkah ke rumah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, kini kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan, bahwa janjinya selalu tergenapi, rancangan Tuhan selalu baik untuk kehidupan manusia. Jalanilah hidup dengan tetap setia pada janji Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan Allah yang menyelamatkan kita, janji setia pada pasangan, janji setia kepada keluarga, dan janji kesetiaan menjaga kelestarian alam. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan kita menaikkan pujian penutup. Kidung Jemaat 355 bait yang pertama. Yesus memanggil.